Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilur rahmat wal futuhat wal fuyudat. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad, salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa qulubahum wa saddid lisani. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umuri kulliha wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qaribah waj'alna fi diwani man tuhibbuhum wa yuhibbunak wa wafiqna ala ma yurdik warzuqna taqwa li'alla na'asik. Amma ba'd. Seluruh hadirin hadirat yang saya hormati, saya muliakan. Terkhusus yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai seluruh jajaran DKM Masjid Al-Falah. Wabil khusus ketua DKM-nya yaitu Al-Ustadz Athaillah. Kita doakan bersama-sama semoga semua jajaran DKM Masjid Al-Falah ini diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keberkahan dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Begitupun yang saya hormati, saya cintai para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang telah hadir dalam acara ini. Yang saya tadi ketahui ada hadir RT-nya, ya 2 RT malah yang hadir, masya Allah. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini untuk memperingati peristiwa agung yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan panjang umur dalam keberkahan, panjang umur dalam kesehatan, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, saya mau nanya dulu ini teh. Biasa teh abdi pakai bahasa Insun. Naon bahasa Insun teh? Indonesia Sun? Bios? Alhamdulillah. Terus pertanyaan kedua, hoyong teu umurna dipanjangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hoyong teu dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala umur panjang 100 tahun tapi durhaka ke Allah kumaha. Dipasihan umur panjang ku Allah Subhanahu wa taala 150 tahun tapi di umur 50 tahun segala penyakit aya di dalam tubuh kumaha. Jangan hoyong teu umur panjang. Pak, hoyong teu umur panjang. Tah, makanya doa kalau minta umur panjang sama Allah teh kayak tadi. Makanya saya tadi ngedoakan Ustadz Athaillah dan seluruh jajaran DKM Al-Falah.
Saya doakan para sesepuh di sini, saya doakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin hadirat. Didoakan moga-moga diberikan umur panjang dalam keberkahan. Berkah teh apa? Ziyadatul khair, bertambahnya baik. Tambah umur tambah baik, tambah umur tambah saya hubungan jeung Allah teh. Tambah umur tambah semangat ibadah, bukan tambah kolot malah tambah durhaka. Aya aki-aki masih main PS kan, istrinya kena serangan jantung pas lagi sama PS kan. Ada kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai tambah umur masih tetap lupa sama Allah. Jangan sampai tambah umur masih kedul ibadah. Jangan sampai tambah umur masih durhaka ke Allah. Jangan sampai tambah umur masih belum bisa ini di lisan untuk zikir sama Allah. Jangan sampai tambah umur masih jauh dari sholat. Jangan sampai tambah umur jauh dari ulama. Jangan sampai panjang umur tambah umur tapi jauh dari masjid. Jangan sampai ketika mati di saat itulah jasad kita baru masuk ke masjid. Na'udzubillah min dzalik. Saurna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh wa syarrun nasi man tala umruh wa sa'a amaluh. Saurna Kanjeng Nabi Muhammad, manusia terbaik. Kalau kita pengen tahu siapa manusia terbaik, yang panjang umurnya, bagus amalannya. Umurnya panjang tapi digunakan untuk ibadah. Sholatnya rajin, baca Al-Quran rajin, zikirnya rajin, sholawatnya rajin, pengajiannya rajin, nuntut ilmu nak semangat. Diberi umur panjang dan digunakan untuk ibadah seperti itu, berarti ini manusia terbaik. Kenapa? Karena pahalanya banyak. Makin panjang umurnya digunakan untuk ibadah, makin banyak pahalanya. 100 tahun diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bonus banyak tuh. Digunakan untuk baca Al-Quran, digunakan untuk zikir. Tangan gak pernah lepas dari tasbih. Masya Allah. Itu kalau meninggalnya dalam keadaan bahagia, meninggalnya dalam keadaan senang, meninggalnya dalam keadaan tenang, meninggalnya husnul khatimah. Hayang tersepertas gitu. Tapi kumaha hubungan orang dengan Al-Quran? Keinginannya mah tinggi, meninggal lagi baca Al-Quran. Keinginannya tinggi, meninggal lagi sholat. Keinginannya tinggi, meninggal lagi zikiran. Keinginannya tinggi, meninggal lagi nuntut ilmu. Aing ngaji na sabulan kan sakali, ngagosip na unggal poe, baca zikirna lagi ngaji sabulan sakali zikirna teh. Al-Quran sudah penuh debu di rumahnya, saking gak pernah kepegang. HP mah Masya Allah bersih HP. Karena setiap waktu dipegang. Bangun tidur HP, sebelum tidur HP. Kamu udah jomblo. Menanti-nanti chat dari si AA, dari si Eneng teh. Sudah mah dosa, diputusin sama pacarnya. Ya Allah, musibah apa, ujian apa yang kau berikan kepada aku? Ujian di mana anu kitu? Ujian teh kudu sakola heula, rajin ibadah heula. Kakarek di pasihan ujian ku mahnya maksiat di pasihan ujian. Nu aya mah teguran. Kalau kita sering maksiat kemudian kita dikasih kesusahan, itu teguran, bukan ujian. Fungsinya ujian tuh untuk apa? Untuk ngetes kita siap enggak naik kelas. Masuk sekolah ada ujiannya, dites pantas enggak kita naik ke kelas selanjutnya yang lebih tinggi. Ya mah ibadah nah hente maksiat. Ketika kena kesusahan bilangnya apa? Ujian apa ya Allah yang kau berikan kepadaku? Asa paling sangsara nah hirup di alam dunia. Bilangnya ujian, teguran eta teh,
Teguran dari Allah. Kalau kita sudah baca Al-Quran, rajin ibadah, sholat 5 waktu, ada kesusahan, kesusahan itu ujian. Kita lewati dengan sabar, bakalan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita maksiat, diberikan kesusahan, ditegur sama Allah untuk ingat lagi sama Allah, untuk kembali sama Allah. Nah, kayak nggak pantas kalau saya bilang 100%. Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 90% orang yang meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, meninggalnya husnul khatimah. Orang yang meninggal dalam keadaan sholat, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Orang yang meninggal lagi baca zikir, insya Allah husnul khatimah. Orang yang lagi meninggal dalam keadaan ngaji seperti ini, atau lagi berangkat ke tempat ngaji, atau baru pulang dari tempat ngaji tapi nggak mampir dulu untuk ngegosip, selesai acara langsung pulang ke rumah, belum nyampe rumah meninggal, husnul khatimah insya Allah. Orang dijamin sama Kanjeng Nabi Muhammad, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar rumah untuk nuntut ilmu, hadir pengajian, maka dia di dalam jalan Allah sampai dia pulang lagi, sampai nyampe ke rumahnya. Kalau berada di dalam jalan Allah, berarti langkahnya menuju tempat menuntut ilmunya, ke tempat ngajinya, dianggap pahala. Duduknya di tempat ngaji dianggap pahala. Pulangnya sampai ke rumah dianggap pahala, dihitung pahala. Itu nikmatnya ngaji itu. Nikmatnya ngaji. Fisabilillah, kalau meninggal dalam keadaan fisabilillah, meninggalnya syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat. Di alam dunia ya diperlakukan seperti orang muslim biasa, tapi di akhirat nanti dianggapnya sebagai orang syahid, dikasih keistimewaan seperti orang syahid. Mulia luar biasa. Meninggal lagi nuntut ilmu teh. Hayang sepertas kita. Tak kumaha mun ayeuna pulang maut. Ya moga-moga panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keberkahan. Amin ya rabbal. Apa resepnya agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Meninggal dalam keadaan, pengen meninggal dalam keadaan ngaji, pengen meninggal dalam keadaan sholat, pengen meninggal dalam bacaan Al-Quran. Apa resepnya? Ada resepnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk alam kubur bakalan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Yang sudah jadi tulang belulang bahkan hancur, nggak ada sisanya lagi, jadi lagi, jadi manusia lagi seutuhnya, dibangkitkan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada dua kelompok yang dibangkitkan sama Allah. Ada yang kelompok dibangkitkan dalam keadaan mulia, dalam keadaan senang, dalam keadaan diberi nikmat sama Allah. Kelompok yang satunya dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan takut, dalam keadaan terhina, dalam keadaan sengsara. Nah, siapa yang dibangkitkan dalam keadaan mulia, dalam keadaan bahagia? Siapa yang dibangkitkan dalam keadaan hina? Tergantung matinya. Kalau matinya husnul khatimah, dalam keadaan baik, maka dibangkitkan dalam keadaan mulia. Tapi kalau matinya dalam keadaan buruk, su'ul khatimah, maka nanti dibangkitkan dalam keadaan hina, dalam keadaan ketakutan, dan bakalan sengsara setelah dibangkitkan. Wa yamutul mar wa yamutu ala ma'asya alaih. Dan seseorang itu matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Husnul khatimah itu akhir yang baik, akhir hayat yang baik. Su'ul khatimah akhir hayat yang buruk. Nah, akhir hayat kita ini baik atau buruk ditentukan oleh apa? Ala ma'asya alaih, tergantung bagaimana dia menjalankan kehidupannya. Kalau dia hidupnya dijalankan dalam keistiqomahan di ibadah, istiqomah ibadah, kemungkinan besar meninggalnya husnul khatimah. Yang rajin sholat, kemungkinan besar meninggalnya dalam keadaan sholat. Jadi meninggalnya kita itu tergantung kebiasaan hidupnya kita. Kita sering, sekarang ada YouTube, ada HP, media sosial, ngelihat ada orang yang meninggal dalam keadaan lagi baca Al-Quran, ada orang yang meninggal lagi sholat,
Ada orang meninggal lagi khutbah, lagi ceramah, lagi ngaji. Itu mereka dapat kemuliaan seperti itu, meninggal dalam keadaan ibadah seperti itu. Enggak ujuk-ujuk. Ada ikhtiarnya. Kalau menghasilkan uang aja, dapat uang aja harus ikhtiar, kita pinter. Kenapa kerja sampai banting tulang, sampai harus ngucurkan keringat, capek, lelah. Umur kita berapa lama sih? 60-70 tahun. Dibandingkan dengan hidup kita di alam kubur saja. Jangankan setelah dibangkitkan dari alam kubur, di alam kubur aja masih lebih lama hidupnya kita di alam kubur. Buktinya kakek moyang kita, nenek moyang kita umurnya mungkin 70, 80 atau mungkin ada yang 100 tahun. Tapi di alam kuburnya berapa lama? Sampai saat ini mungkin sudah ada yang 1000-an tahun. Nabi Adam umurnya berapa? Panjang. Nabi Nuh ratusan tahun umurnya di alam kuburnya. Tetap jauh lebih lama di alam kuburnya. Kalau kita pintar ikhtiar untuk mendapatkan uang, kenapa kita nggak mau ikhtiar untuk meninggal husnul khatimah? Harus diikhtiaran ya kata ibu bapak, hadirin hadirat. Harus diikhtiaran. Sakumaha dauna kanjeng Nabi Muhammad. Meninggalnya seseorang tergantung kebiasaan hidupnya. Pengen meninggal dalam keadaan sholat, kayak kita ngelihat orang-orang yang meninggal lagi sholat, mereka mendapatkan kemuliaan seperti itu karena kebiasaannya mereka sholat. Ada orang yang meninggal dalam keadaan lagi puasa karena memang istiqomah puasa bukan hanya puasa Ramadan. Iya mah puasa Ramadan lagi malah ngerokok di pinggir jalan. Kok mau dalam keadaan puasa? Pas Ramadan malah anteng di pinggir jalan ke aya era sambil ngerokok. Di tempat bakso, di warung-warung, di mie ayam, warung-warung juga ada lelaki. Di tengah-tengah siang bolong bulan Ramadan. Kalau perempuan kan kita lewat ngelihat ada orang perempuan di warung, kita bisa husnudon. Oh barangkali lagi halangan. Hai lelaki kumaha? Husnudon aku mah, husnudon sakit mahnya lempang ke tempat ke warung bisa. Kalau dibilang headnya fitnah, dah laki. Masalah laki jadi-jadian. Kalau perempuan kita bisa husnudon, oh barangkali lagi halang. Kalau laki-laki gimana tuh? Susah husnudonnya, perasaan gak baiknya. Gak bisa kayak gitu. Tapi kepengennya meninggal husnul khotimah, meninggal dalam keadaan puasa. Harus diikhtiarin. Pengen meninggal dalam keadaan. Kalau istikharah itu setiap hari. Kenapa? Karena hidup kita gak bakal lepas dari pilihan. Gak bakal lepas dari pilihan. Kadang-kadang gak kita setari keluar apa enggak ya, keluar apa enggak ya. Kan itu kan pilihan. Berangkat apa enggak ya, kan itu pilihan. Setiap hari itu kita gak bakal lepas dari pilihan. Nah sholat istikharah untuk apa? Minta pilihan terbaik oleh Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar dipilihkan pilihan terbaik dalam menjalani hidup di hari itu. Jadi minta sama Allah, ya Allah saya minta pilihan kepadamu untuk dipilihkan perbuatan dan perkataan yang baik dalam hari ini ya Allah. Biar ngomong teh ngomong yang baik, biar berbuat itu ngelakukan sesuatu teh ngelakukan yang baik. Istikharah setiap hari. Kerjakan sholat-sholat sunnah itu. Insya Allah kalau kita dawam istiqomah seperti itu, meninggalnya dalam keadaan sholat. Meninggalnya dalam keadaan sholat. Ini kalau yang di video-video kan kita nggak tahu orangnya. Ini saya waktu pengajian di Ketip. Saya ini sampaikan di beberapa tempat ini kejadian ini. Saya lagi kajian, ngisi kajian di Ketip. Ada namanya Masjid Asy-Syifa. Saya ngisi kajian di situ. Ketika ngisi kajian di akhir, saya lagi menjelaskan fadilahnya, keistimewaannya ngaji. Di akhir, di penghujung acara, di penghujung ceramah saya, tahu-tahu ada yang ngasih tahu ke saya. DKM-nya itu, Habib, salah satu jamaah pengajian di sini tadi mau berangkat ngaji tapi keburu meninggal.
sudah siap mau ngaji tapi meninggal. Ya langsung didoakan ketika itu, bareng-bareng didoakan, bareng-bareng. Tapi di otak saya ini mikir, Masya Allah, ini orang kenapa dapat kemuliaan dari Allah meninggal ketika akan berangkat untuk ngaji. Karena orang yang pasar impres kalau ada pengajian beliau hadir. Dalam hati saya wajar kalau ternyata Allah ngasih keistimewaan, kemuliaan kepada beliau meninggal dalam keadaan seperti itu. Karena memang kebiasaan hidupnya senang sama ngaji. Senang sama ngaji. Ini disampaikan sama Nabi Muhammad. Meninggalnya seseorang tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ayo mulai saat ini perbuatan buruk kita, durhakanya kita sama Allah, taubati, mintakan ampunan sama Allah, minta dibukakan pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbaiki hidup kita, perbaiki hidup kita. Nah, pertanyaannya, Habib, Ustaz, hidup saya selama ini gak benar. Saya gak pernah ibadah. Saya jauh dari masjid. Saya jauh dari kebaikan. Saya ahli maksiat. Saya pengen tobat, saya pengen memperbaiki diri. Mulai dari mana saya harus memperbaiki diri? Mulai dari mana? Ada seorang ulama ditanya kayak gitu sama orang yang taubat. Ya saya jawab seperti jawabannya beliau. Apa kata beliau? Ketika ada yang nanya, saya harus memperbaikinya itu mulai dari mana? Kata ulama tersebut, ibda minas shalah. Mulai dari sholat. Perbaiki sholat. Perbaiki sholat. Mulai saat ini sholat laksanakan, sholat yang ditinggalkan qadha. Perbaiki sholat. Kenapa? Ketika kita memperbaiki sholat, maka yang ibadah yang lainnya bakal kebawa baik. Jadi ibu, kalau kita pengen baik, ibadah kita baik, jadi ahli sedekah, jadi ahli baca Al-Quran, ahli zikir, ahli sholawatan, perbaiki dulu sholatnya. Insya Allah kalau sholat 3. Yang pertama as-sholawatul khams, sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu hadiah yang didapatkan oleh Nabi Muhammad dari Allah ketika beliau mi'raj. Pulang bawa oleh-oleh sholat 5 waktu, yang awalnya 50 waktu. Awalnya 50 waktu. Turun Nabi Muhammad, baru di langit, belum nyampe ke bumi, ketemu Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, wahai Rasulullah, wahai saudaraku Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah? Aku mendapatkan hadiah kewajiban sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, aduh umatmu gak bakalan kuat sholat 50 waktu. Dan memang terbukti, boro-boro 50 waktu, 5 waktu oke sih. Subuh kagerangan, zuhur keur digawe, asar keur molor, maghrib nonton TV, isya sare. 5 waktu eta teh. Kok mau 50 waktu? Kumaha mun 50 waktu? Jadi korting 5 waktu oke kesese berarti. Sudah kelabakan, sudah kesusahan. Kata Nabi Musa, gak bakalan mampu umatku 50 waktu. Minta korting sama Allah, wahai Rasulullah. Minta korting sampai akhirnya 5 waktu. 5 waktu. Ini 5 waktu aja banyak kita lalaikan. Adzan duhur dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih enjoy dengan HP-nya. Irahat sholatnya 5 menit satacan di adzan dikumandangkan adzan asar kakarek sholat. Masya Allah.
Kalau ada pengumuman bupati bilang pengumuman, ayo nu datang bakalan dapat sembako misalkan uang 1 juta. Tapi kudu datang jam 3 pagi, jam 3 pagi, jam 8 penting sudah kumpul. Sudah ngantri, sudah kumpul. Padahal 1 juta, apalagi perempuan, sehari bisa habis 1 juta. Bisa habis kalau perempuan. Apalagi yang punya aplikasi Shopee itu. Dikit-dikit nyimpan keranjangnya. Itu kalau dicekpot semuanya 1 juta mah kurang. 1 juta kurang. Masya Allah. Tapi kalau urusan kayak gitu semangat. Kalau sholat di injury time. Kalau sepak bola itu injury time. Menit-menit terakhir. Menit-menit terakhir baru sholat. Adzan asar dikumandangkan, diajak sholat. Kakarek tadi sholat. Aku tenang boy, santai. Kakarek tadi sholat. Masya Allah. Jadi assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu. Ya Allah. Sholat itu jangan dijadikan beban, hadirin hadirat. Sholat itu hadiah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, diberikan oleh Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tong dirasa beban sholat teh. Jangan dirasakan beban, jangan dianggap beban. Sholat itu hadiah dari Allah. Bu, kalau misalkan dapat hadiah dari suaminya, senang apa enggak? Senang apa enggak? Dapat hadiah bunga misalkan dari suaminya, senang apa enggak? Senang? Emang bunga bisa dimakan? Naon manfaatnya bunga? Kadang-kadang bunga palsu, seneng-seneng aja tuh tapi bukan pemberiannya yang dilihat. Kenapa seneng? Bukan pemberiannya yang dilihat. Mau kecil mau besar pemberiannya, nggak ada urusannya. Yang dilihat siapa? Tapi yang paling utama, kenapa kita senang dikasih hadiah sama suami, dikasih hadiah sama orang tua, dikasih hadiah sama anak. Kadang-kadang anak cuma ngasih hadiah kecil. Tapi kita senang, kenapa? Karena dikasih sama orang yang kita sayangi, anak kita. Kita bangga, diribur-riburkan kepada orang-orang, diceritakan kepada orang. Sudah dikasih martabak sama anaknya. Padahal kan martabak, tetangganya juga bisa beli martabak. Tapi diceritakan sama orang, saking bangganya dapat hadiah dari anak. Karena saking sayangnya sama anak. Ini sholat yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau dikasih hadiah sama orang yang kita hormati. Kita punya guru, dikasih hadiah sama guru. Cuman pulpen, dikasih pulpen. Murid, seorang santri, saya ngerasakan sendiri. Jadi seorang santri ketika dapat pulpen dari guru, bangganya luar biasa. Walaupun harganya cuma 5.000. Bangga, dikenang sampai saat ini. Hadiah yang pernah dikasih sama seorang guru sampai sekarang saya masih ingat. Karena senang bangga dapat hadiah dari orang yang saya hormati. Ini yang ngasih hadiah sholat 5 waktu Allah. Memang ada yang lebih pantas kita hormati ketimbang Allah? Ada yang lebih pantas kita agungkan selain Allah? Allah izat yang maha agung. Allah yang memberikan kita segala macam nikmat. Allah yang membuat kita bisa hidup. Allah yang membuat anggota tubuh kita berfungsi. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak bakalan kalian bisa menghitungnya. Ini firman-Nya Allah. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, gak bakalan bisa kalian menghitungnya. Ini bukan nikmat seumur hidup. Nikmat dalam sehari aja gak bakalan bisa dihitung. Hayang buktikan. Hayang buktikan kan? Nikmat dalam sehari gak bisa kehitung. Nikmat dalam sehari gak bisa kehitung. So, abdi bade naros ngedipkeun mata nikmat sanes. Nikmat sanes. Nikmat sabaraha kali ngedipkeun mata sapoe.
Itu nikmat dari Allah. Berapa kali kita mendapatkan nikmat dari Allah dalam sehari? Gak kehitung. Allah cuma mewajibkan sama kita sholat 5 waktu. Apa beratnya? Sedangkan yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Cuma diwajibkan sholat 5 waktu. Itu pun setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu dikasih hadiah sama Allah. Dikasih pahala, dikasih kelancaran, dikasih keberkahan, dikasih rahmat. Masya Allah. Andai kata sholat 5 waktu tidak dapat pahala dari Allah, tetap kita sholat 5 waktu. Kenapa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah banyak. Tapi kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu, dapat pahala dari Allah. Nah, tapi sekali lagi, jangan hanya menganggap sholat 5 waktu itu kewajiban saja. Kalau kita nganggapnya cuma kewajiban, nanti terasa terbebani, seolah-olah jadi beban. Sholat 5 waktu itu seolah-olah jadi beban hidup. Tapi anggap hadiah dari Allah. Nabi Muhammad pulang dari Mi'raj, dapat oleh-oleh, dapat hadiah untuk umatnya. Salah satunya yaitu sholat 5 waktu. Ini hadiah dari Allah, yang ngasih Allah, zat yang maha agung. Kita harus bangga, kita harus senang dengan sholat 5 waktu. Penghibur dukanya, sedihnya Nabi Muhammad itu sholat. Nabi Muhammad itu kalau sumpah sholat. Kita kebalikannya, dengarkan adzan, geus adzan deui we. Kanjeng Nabi Muhammad senangnya, bahagianya itu lagi sholat. Galau sumpah, Nabi Muhammad sumpah. Atau lagi dilanda kesedihan, lagi sedih, Nabi Muhammad dikumandangkan adzan. Senang, hilang sedihnya Nabi Muhammad. Penghibur hatinya Nabi Muhammad sholat. Kita tuh kebalikannya, adzan dikumandangkan malah sumpah. Astagfirullah, diistighfaran deh. Istighfar teh panuhun hampura ka Allah, nanya adzan di istighfaran. Astagfirullah, geus adzan. So, adzan di istighfaran. Adzan di istighfaran. Istighfar teh panuhunkeun hampura ka Allah. Masa adzan di istighfarin? Astagfirullah. Geus adzan deui wae. Kakarek tadi sholat. Ya iya, sholatnya ini tadi 5 menit sebelum sholat asar. Cuman satu, adzan yang paling dinanti-nanti, ditunggu-tunggu setiap detiknya, ditunggu-tunggu. Adzan maghrib pas Ramadan. Itu ditunggu-tunggu. Mah, maghrib sabaraha jam deui mah, Masya Allah masih duhur. Sudah nanyakan waktu maghrib sabaraha jam deui. Saking rajina, saking cinta ka adzan maghrib. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Waktu asar selesai mah jam 5 sabaraha menit deui adzan maghrib teh menilami pisan. Kata mamanya tinggal 5 menit lagi, 5 menit lagi sudah nongkrong. Nongkrongnya di mana? Bukan di masjid tapi 5 menit nih kata ibunya nih. Neng 5 menit deui adzan, 5 menit deui adzan maghrib. Langsung nongkrong tuh. Nongkrongnya bukan di masjid, nongkrong di depan makanan. Nasi sudah dikumpulkan, lauk sudah dikumpulkan, masih 5 menit lagi adzan maghrib. Jadi biar Allahu Akbar, langsung. Masya Allah. Ya, nah kalau kita pengen cinta sama sholat, rasakan sholat itu hadiah dari Allah. Bangga ente dapat hadiah dari Allah. Bangga ente senang ente dapat hadiah dari Allah. Tah sholat teh hadiah dari Allah. Bangga enggak dapat hadiah sholat dari Allah. Mun bangga dapat hadiah dari sholat, dapat hadiah sholat dari Allah, maka jangan berat melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan ditunda-tunda sholatnya ketika adzan sudah dikumandangkan. Kalau benar-benar kita ngerasa senang, ngerasa bangga, dapat hadiah sholat 5 waktu dari Allah.
ibda minas shalah. Mulailah dari sholat. Mau memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, mulai dari sholat. Sholat kita sudah benar, yang lainnya bakalan kebawa benar. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Fa idza salaha salaha sairu amali wa idza fasada fa idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Pertama kali yang dihisab sama Allah di hari kiamat salat. Salat. Bukan sedekah kita. Bukan haji kita. Bukan zikir kita, bukan sholawat kita. Yang pertama kali dihisab bukan sholat. Fa'idha sholahat sholaha sairu amali. Kalau sholatnya benar, lolos sholatnya ketika dihisab, maka amalan yang lainnya pun ke bawah benar. Tapi ternyata kalau sholatnya buruk, amalan yang lainnya walaupun benar ke bawah buruk. Jadi mulai dari sholat kalau pengen memperbaiki segala sesuatunya. Mulai dari sholat, hidup kita bakalan tenang, hidup kita bakalan benar. Mulai dari sholat. Nah, memperbaiki sholat ini bukan hanya sholat 5 waktu, tapi kita belajar gimana tata cara sholat yang benar. Syarat-syarat sah sholat kita pelajari, rukun-rukun sholat kita pelajari, apa saja yang membatalkan sholat kita pelajari, biar sholat kita benar. Kalau sholat pengen bener harus pakai ilmu, kudu pakai ilmu. Kalau kita nggak punya ilmunya nggak bakalan bener sholat kita. Jadi harus belajar, cari tahu tentang tata cara sholat yang benar. Sholatnya bakalan benar. Benar sholatnya, yang lainnya ke bawah benar. Tadi kata saya, sholat itu ibaratnya kepala. Kalau anggota tubuh itu ibaratnya kepala. Ibu, kalau misalkan ada orang bertamu nih, ya bertamu ke rumah kita, tok, datang dia, dibuka sama kita pintunya, ternyata nggak ada kakinya. Kaget nggak kita? Takut nggak? Enggak. Bisa hidup orang tanpa kaki. Diketok lagi, tahu-tahu yang datang ke rumah kita yang bertamu orang nggak ada kupingnya. Takut nggak kita? Enggak takut. Ada orang bertamu ke kita, ternyata nggak ada tangannya, takut nggak? Tahu-tahu ada yang bertamu ke kita, dibuka nggak ada kepala, anak kumaha? Sieun mah, sieun naon sababna? Nggak bakalan bisa hidup orang tanpa kepala. Orang masih bisa hidup tanpa tangan, orang masih bisa hidup tanpa kaki, orang masih bisa hidup tanpa telinga, masih bisa hidup walaupun sakit mulutnya. Tapi kalau sudah kepalanya hilang, bisa hidup tuh? Biasa tuh? Mual biasa. Begitu juga dengan ibadah. Pangkalnya itu sholat. Kalau sholatnya benar, yang lainnya ke bawah benar. Yang lainnya benar, tapi sholat nggak benar, yang lainnya ke bawah buruk. Tangan ada, kaki ada, kepala nggak ada, hidup mah nggak bakalan hidup. Sedekah rajin, berbuat baik, tapi tak pernah sholat, dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak aya artina, tak aya nilainya. Tapi kita rajin sholat, maka setiap amalan ibadah kita yang lainnya walaupun kecil bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini momen, ini waktunya kita untuk memperbaiki sholat. Karena kewajiban sholat ini turun ketika Nabi Muhammad pulang Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab. Ketika Nabi Muhammad berumur kurang lebih 52 tahun. Kewajiban sholat
oleh-oleh sholat 5 waktu yang Allah berikan kepada kita melalui kanjeng Nabi Muhammad, itu turunnya di bulan Rajab tanggal 27 Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan Rajab. Dan besok kita akan menghadap ke tanggal 27 Rajab. Ayo siapapun dari kita yang masih malas sholatnya, baik malas dengan sering meninggalkan sholat ataupun malas dengan menunda-nunda sholat, ayo perbaiki sholat dari sekarang. Perbaiki sholat kita dari sekarang. Kalau kita nggak memperbaiki sholat kita dari sekarang, nggak rajin sholat dari sekarang, mau nunggu kapan kita sholat? Mau nunggu waktu habis tinggal disolati? Terlambat sudah. Ketika kita sudah mati, mau kita teriak-teriak, mau kita nangis darah, minta sama Allah dibalikkan ke alam dunia untuk bisa sholat lagi, gak bakalan bisa. Mumpung kita masih diberi umur, yang entah kapan ini umur habis, yang entah kapan kita meninggal, sok manfaatkan kurang ya umur teh. Kalau kita merasa belum benar sholatnya, ayo perbaiki sholat dari sekarang. Yang merasa masih malas ketika adzan dikumandangkan, ayo perbaiki dari sekarang. Senang ketika adzan dikumandangkan. Tapi Habib harus maksakan, susah. Memang segala sesuatunya harus dipaksakan. Enggak tiba-tiba kita langsung cinta sama sholat. Paksakan setiap adzan dikumandangkan, kita langsung buru-buru wudu, kita langsung persiapan untuk sholat. Lama-kelamaan kita senang dengan adzan ketika dikumandangkan. Awalnya kudu paksakan. Ayo perbaiki dari sekarang sebelum terlambat waktunya. Sebelum terlambat. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu meninggal karena ditusuk. Jadi beliau ketika sholat subuh beliau ngimamin. Ada orang kafir yang nyelinap. Zaman dulu kan belum ada lampu. Ada orang kafir namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dia menyelinap, tujuannya untuk membunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab sudah takbir sholat, dan para sahabat itu kalau sholat khusyuk. Kalau sholat khusyuk. Kalau sholat ya sudah, mikirkan itu Allah, yang diingat Allah, fokusnya sama yang dibaca. Orang rumah sholat pikiran hutang, sholat pikiran sawah, sholat pikiran pelanggan, sholat yang sakedeuk masih mikiran dunia, mikiran dunia mah teu inget ke Allah. Lagi usaha, lagi kerja, teringat ke Allah. Keur ngitung uang mah fokus. Dikir-dikir moal kadang teh. Kalau sudah megang duit mah fokusnya ke uang. Gak ingat sama Allah. Wah, istimewa duduk di antara dua sujud, bukan dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Itu doa. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini. Ya Allah, beri aku hidayah. Warzuqni, beri aku rezeki ya Allah. Wa'afini, selamatkan aku ya Allah. Wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Luar biasa doa ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, minta ampunan sama Allah. Warhamni, minta disayang sama Allah. Wajburni, minta ditutupin aib-aibnya. Minta ditambal setiap kekurangan-kekurangannya. Wahdini, minta hidayah. Wa'afini, minta keselamatan. Wa'fu anni, minta maaf sama Allah. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita sholat. Berapa kali kita meresapi arti daripada bacaan yang kita baca ketika sholat. Itu harus kita perbaiki juga. Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat lain, kalau sudah sholat ya sudah ingatnya sama Allah, gak ingat yang lain.
Jadi gampang ini orang kafir ini, akhirnya dia langsung bergegas ke Sayyidina Umar yang jadi imam, ditusuk Sayyidina Umar.